nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang paling penting adalah nikmat iman serta nikmat Islam. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umat beliau bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Oke, sebelum memulai acara ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Abah dan Umma, insya Allah untuk kajian kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Yofin dengan tema mendidik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau juga merupakan pembimbing kurikulum diniyah di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Oke, sebelum memulai ada penyampaian oleh Abah Hatta selaku kepala sekolah di SMP Islam Ar-Rahmah. Untuk Abah Hatta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Umma dan Abah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka yang pertama tentu saja untuk bersilaturahim dan yang kedua untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang dijanjikan oleh Nabi kita dalam sabdanya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka barang siapa yang menuntut atau menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju ke syurga. Hari ini insya Allah kita akan belajar bersama guru kita Al-Ustadz Yofin Abu Hammam Hafizahullah Ta'ala dengan tema mendidik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah materi ini adalah materi yang penting perlu kita pelajari karena biar bagaimanapun anak-anak kita haruslah belajar sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan belajar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ini juga menjadi prinsip yang diterapkan di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta serta di SDIT Ar-Rahmah Jakarta. Untuk itu mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari kajian hari ini. Selamat belajar Umma dan Abah semuanya. Ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Abah Hatta sudah menyampaikan sedikit pemaparannya. Baik, tanpa berlama-lama, Umma dan Abah sekalian, mari kita dengarkan kajian yang akan Ustadz Yofin untuk Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Senantiasa memuja dan memuji Allah dan meminta ampun atas segala dosa-dosa. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati. Kita berlindung kepada Allah, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Pengasih, agar Allah memperbaiki amal-amal kita. Wa min sayyi'ati wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan dia petunjuk. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan dia hidayah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai
orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat, Umma dan Abah, Bapak dan Ibu hadirin hadirat, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, diberkahi, dan diberikan kebahagiaan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi yang mulia ini, berkumpul untuk mengkaji sebagian dari ayat-ayat Allah. Kita belajar, kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan sebahagian dari wasiat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ini pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Luruskan niat kita, tanamkan di dalam hati kita, ya Allah, kami belajar agama-Mu, kami belajar tentang sunnah-sunnah Nabi-Mu, agar kami bisa bersimpuh di hadapan-Mu di hari kiamat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada orang alaihi salatu wassalam, manusia terindah, manusia yang telah berjuang seluruh harta beliau, Allah, beliau telah menghabiskan seluruh kekuatan di mengajarkan kepada para sahabat ayat-ayat Allah, menanada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jalan-jalan menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang hai manusia di hadapan kalian seorang rasul. Dia mencintai kalian, harapkan kebaikan banyak, dan sangat berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa-apa yang menimpa kalian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang beriman kecintaan yang sangat dalam. Semoga salawat dan salam itu bersambung juga kepada istri-istri beliau. Dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita belajar bagaimana menjadi wanita-wanita yang solehah. Seorang ibu belajar bagaimana dia memperhatikan anak-anak perempuannya. Karena kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memiliki 2 anak perempuan atau salah seorang di antara mereka, kemudian anak itu bertakwa kepada Allah, anak itu dididiknya dengan agama Allah, melainkan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ayah ibunya ke dalam surga. Bapak Ibu rahmat, ini kita akan belajar bersama-sama tentang mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kan Bapak Ibu, banyak tentang pendidikan. Saat ada yang diambil dari sebagian kata dalam bahasa Arab, artinya adalah pendidikan, mendidik, tumbuh. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang pendidik. Muawiyah, beliau salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau memperhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik manusia. Beliau kagum Sallallahu Alaihi Wasallam dalam cara mendidik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengutarakan sebuah kalimat yang paling indah. Muawiyah bin al-Hakam mengatakan, "Ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu aw qablahu ahsan min ta'limin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Kata Muawiyah bin Hakam, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pendidik
seorang pengajar, seorang pengasuh yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelahnya atau sebelum. Ini pengakuan dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana indahnya pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meneruskan generasi umat Islam. Ya, kalau kita bicara masalah sekolah-sekolah Islam sekarang, berarti kita berbicara tentang pendidikan. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Kami telah mengutus kepadamu rasul-rasul di antara manusia. Kemudian rasul itu diberikan tugas oleh Allah menyampaikan ayat-ayat Allah. Rasul yang diutus, kemudian Rasul membawa misi menyampaikan ayat-ayat Allah. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara pendidikan Islam, tidak boleh pendidikan itu lepas dari ayat-ayat Allah. Setiap disampaikan pembelajaran, setiap disampaikan ilmu, selalu berkaitan dengan ayat-ayat Allah. Selalu ilmu itu digiring agar seorang itu belajar apapun dari ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat, agar dia semakin takut kepada Allah. Itu tujuan kita dalam belajar. Tujuan kita dalam mendidik umat, bagaimana mengajarkan kepada anak kita, kepada umat Islam, agar mereka semakin takut dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Kemudian dengan ayat-ayat yang disampaikan tadi, dibacakan ayat-ayat Allah, itu akan mensucikan kalian. Dan Rasul itu mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, sebelum kita masuk pada poin apa saja garis besar pendidikan yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang orang cerdas, kabarnya orang-orang pintar. Kemudian Ibnul Jauzi meletakkan pada urutan yang pertama, orang yang cerdas, orang yang jenius adalah para nabi dan para rasul. Masya Allah. Bagaimana para ulama itu sampai pada titik menganggap para nabi dan para rasul itu orang cerdas. Urutan kedua siapa Bapak Ibu? Urutan kedua adalah para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang jenius yang kedua Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, atau Utsman, dan seluruh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mengikuti jejak beragamanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ibnu Jauzi membuat sebuah buku yang berbicara tentang orang cerdas? Kemudian urutan pertama para nabi dan para rasul. Kata beliau mengatakan begini, akan datang sebuah masa di mana orang kalau belajar agama seakan-akan mereka sedang tidak mempelajari kecerdasan. Sekarang Pak, anak-anak kita, mereka kisah ini Musa, dulu dia dikejar ada anakku yang sangat santun, yang dia berjuang menegakkan agama. Kebanyakan orang menganggap kalau dikisahkan para nabi dan para rasul, oh ini kisah orang-orang soleh.
Terkadang tidak terbayang orang-orang soleh ini ternyata cerdas-cerdas. Dan betapa banyak anak-anak kita digiring kepada pemahaman orang cerdas itu orang-orang kafir yang sudah menciptakan listrik, membuat teori gravitasi, sehingga terpisah antara para nabi dengan kecerdasan. Padahal kalau kita berbicara Islam, kita tidak boleh melepas yang namanya kecerdasan isti'dad dan ba'dal maut. Kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang cerdas, orang-orang jenius adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya setelah kematian. Berarti guru yang cerdas, guru yang sukses, pendidik yang berhasil, ketika dia mengajarkan persiapan anak didiknya setelah kematian. Oh, itu dalam ilmu kepada murid. Bagaimana ilmu yang diajarkan ini semakin membuat anak ini, apapun ilmu itu, apapun yang haruslah Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Perhatikan nih Pak, ayat ini luar biasa. Apa kata Allah? Di antara tanda-tanda orang-orang beriman, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Oh, langit ini luasnya sekian, jaraknya dari bumi sekian. Mereka pikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Tetapi hasil dari pemikiran mereka, hasil dari mereka belajar tentang bumi, belajar tentang Rabb kata hadza batilan subhana. Wahai Rabb kami, kamu ciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Wahai para guru-guru yang mengajarkan ilmu dunia, jangan terhenti hanya mengajar pada anak angka keduniaan. Tetapi tujuan dari ilmu yang diajarkan, bagaimana agar anak kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk kepada poin-poin garis besar bagaimana pendidikan yang sesuai dengan Al-Qur'an oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ternyata Islam, Bapak, poin paling ketika itu diberikan nama yang terbaik. Jadi kita akan membahas pendidikan anak semenjak dia lahir, kemudian sampai dia tumbuh dewasa. Yang pertama, berikanlah anak itu nama-nama yang baik. Atau berikan baik dan panggil dengan nama yang terbaik. Kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, besok di hari kiamat orang-orang akan dipanggil dengan nama-namanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbaguslah nama-nama kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nama anak kita Muhammad, panggil Muhammad. Jangan Mat-Mat. Subhanallah. Ada orang tua manggil nama anaknya disingkat-singkat. Nama anaknya bagus nih, Aisyah. Ustaz, saya punya anak perempuan Aisyah, Ustaz. Saya berharap dengan saya memberikan anak saya Aisyah, kemudian dia menjadi sosok seperti Aisyah radhiyallahu taala. Orang tuanya manggil dengan Cah atau Ica. Maka orang tua paham dari sini. Karena orang tua itu doanya mustajab. Bapak ibu yang punya anak di sini, kalau bapak ibu ngomong sesuatu, apalagi ibu ngomong sesuatu sama anaknya, apa kata Ibnu Qayyim? Terkadang seorang ibu mengucapkan sebuah kalimat, ternyata kalimat itu diaminkan oleh malaikat Allah.
Jadi panggil anak kita dengan nama-nama yang indah. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pendidikan yang besar dalam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ilmu. Bukan Al-Quran. Oh, anak saya seperti ini kasusnya Ustaz. Anak tidak mau sholat. Anak saya suka mengejek temannya. Maka cara pertama yang harus kita lakukan sebagai pendidik, kita melihat bagaimana Islam mengajarkan menjaga lisan. Kita ajarkan sama anak kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami di Sekolah Ar-Rahmah insyaallah taala menjadikan ini sebagai visi misi kami. Kami ingin anak-anak didik kami yang belajar di Sekolah Ar-Rahmah, mereka itu benar-benar ditanamkan Al-Quran dan Sunnah di dalam hati mereka. Kepada mereka, wahai anak, tidak ada manusia yang lebih baik daripada Rasul kalian. Itu yang kami ajarkan kepada anak didik. Tidak ada manusia yang lebih terbaik, yang lebih bagus, yang lebih cerdas daripada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendidikan anak ditimbang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang dikaruniakan anak oleh Allah, dia punya kewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada anak. Maka jangan salah memilih sekolah untuk anak. Maka jangan salah dan jangan sembarangan memberikan guru-guru kepada anak kita. Apalagi yang berkaitan dengan agama Allah. Kalau kita semangat anak kita belajar bahasa Inggris, dicari guru yang terbaik, dicari tempat sekolah yang terbaik. Harusnya untuk pendidikan agama anak kita, kita mencari sekolah-sekolah yang terbaik. Sekolah yang di situ adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh, kita yang bahagia. Ketika orang tua berjuang mengajarkan anaknya Al-Quran, mengajarkan anaknya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika besok anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh, anak yang salehah, itu menjadi amal kebaikan untuk kita sebagai orang tua. Maka jangan lupakan dengan tujuan kita dalam mendidik anak kita. Itu yang pertama. Apapun yang diajarkan, referensinya ada Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun ilmu yang disampaikan, referensinya Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, ketika ada ilmu yang disampaikan kepada anak kita, oh ternyata menyimpang dari ayat-ayat Al-Quran. Oh ternyata dilarang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berhenti mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Itu yang kedua. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan ilmu. Karena Al-Quran tidak pernah salah. Itu tidak pernah salah. Apa yang Al-Quran katakan halal, maka ada kebaikan di dalamnya. Kata haram, pasti ada kehancuran di balik itu. Jadi, hati-hati. Ketika mengajarkan anak kita ilmu, tanamkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, di dalam mendidik anak, yaitu mengikhlaskan ilmu hanya untuk Allah dan menjadikan sebagai puncak usaha dan tujuan kita. Kalau ingin anak kita itu tumbuh menjadi anak yang saleh, kita harus ikhlas. Kita ngajarkan anak kita ilmu bukan supaya kita dikatakan orang tua. Ajarkan ilmu kepada anak. Seorang guru
mengajarkan ilmu kepada peserta didiknya, kepada murid-muridnya, itu akan berefek kepada keilmuan anak itu. Ikhlas. Karena kalau kita ikhlas dalam mengajarkan ilmu, mendidik anak kita, kita akan diberikan kekuatan oleh Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang urusan sholat, nanti kita akan bicara kurikulum Nabi. Ternyata Nabi itu punya kurikulum. Kalau orang sekarang bicara tentang kurikulum ini, Nabi kita 14 abad yang lalu lebih sudah membuat kurikulum. Bahkan kurikulum Nabi, Bapak Ibu, langsung malaikat Jibril yang datang di hadapan Nabi mengajarkan kurikulum Islam. Kurikulumnya dari langit, Pak. Bukan buatan orang. Kurikulum dari langit yang Allah turunkan tentang agama. Maka ikhlas itu menjadi salah satu sumber tercapainya niat seorang dalam mengajarkan anak-anak. Allah sebutkan dalam surat Maryam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas perintah itu. Perintah ini adalah pendidikan. Bagian dari pendidikan memerintahkan seseorang. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabar di atas perintah itu. Artinya kalau anak kita masih malas salat, terkadang dia meninggalkan salat, sabar. Sabar Islam bukan tidak buat. Sabar dalam Islam tidak putus asa. Tetap yakin, ya Allah, insya Allah anak saya saleh. Saya akan berjuang supaya dia salatnya bagus. Saya akan berjuang dia mau menutup aurat. Ya Allah, saya yakin anak saya anak yang baik. Saya akan didik dia dengan agamamu, ya. Itu sabar. Karena kalau kita tidak sabar dalam mendidik anak kita, orang tua akan membiarkan anak sesuka kamu lah. Kamu mau apa silahkan. Ini dilarang dalam agama. Ini memang perintah yang paling berat, Bapak Ibu. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, perintah yang datang berikutnya sholat. Bahkan Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal jauh-jauh ke negeri Yaman. Apa kata Nabi? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahlal kitab, falyakun awwalu ma syahada la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, kamu akan datang berjumpa dengan ahlul kitab. Maka didiklah mereka. Ajarkan kepada mereka untuk mengucapkan syahadat. Ini kurikulum pertama. Berarti kurikulum pertama dalam Islam, kalau mengajarkan orang, bimbing kepada syahadat. Artinya apa? Ajarkan kepada anak kita, apa itu la ilaha illallah. Ajarkan kepada anak kita, apa itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu diajarkan. Apa konsekuensinya? Kenapa harus mengucapkan la ilaha illallah? Itu pendidikan pertama Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian kata Nabi, fa'inhum ata'u laka bidzalik. Hai Mu'adz, kalau mereka sudah mau taat mengucapkan syahadat, mereka meninggalkan kesyirikan, perintahkan mereka untuk sholat. Kurikulum kedua. Kalau anak kita sudah syahadat, kemudian dia tahu mana tauhid, mana syirik, itu poin pertama tuh. Jangan sampai anak kita pintar dengan ilmu-ilmu yang lain, ternyata dia nggak percaya dengan syirik. Oh, nggak ada syirik. Banyak orang semakin dalam ilmunya, semakin jauh belajar, ternyata dia tidak tahu apa sunnah, apa bid'ah. Anak itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak bisa bedakan mana syirik dan mana tauhid.
Nah, ingat Bapak Ibu, kalau kita ngajarkan tauhid sama anak, itu bukan sekedar pembahasan di mana Allah. Di mana Allah anak-anak? Alal arsy, Allah di atas langit. Itu pendidikan yang bagus. Tetapi setelah dia tahu Allah berada di atas langit, bagian dari tauhid, bagaimana anak kita berharap hanya sama Allah. Itu tauhid. Bagaimana seorang anak hanya takut kepada Allah. Itu tauhid. Bagaimana agar anak kita ketika dia dewasa, dia tidak minta-minta sama manusia. Itu tauhid. Makanya 13 mendidik umat fokus di tauhid. Tauhid terus. Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran banyak nasihat yang dia sampaikan. Tetapi nasihat pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku tercinta, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Jangan engkau sekutukan Allah. Karena sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang paling besar. Tauhid Bapak Ibu. Kemudian salat. Itu di antara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Baik, kemudian yang berikutnya, di antara Allah mulai dengan menanamkan secara kokoh keimanan, keislaman, dan menjadi orang yang ihsan. Hadis Jibril alaihi salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tampan, bajunya bersih. Kemudian tidak ada orang yang mengenal. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia senderkan lututnya dengan lutut Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kamu mendirikan sholat, kamu berpuasa, kamu membayar zakat, dan kamu haji dan umrah. Oleh malaikat Jibril rukun Islam. Berarti apa? Pendidikan yang pertama kita ajarkan kepada anak-anak tentang rukun Islam. Jadi derajatnya itu ada Islam, iman, ihsan. Ada orang cuma mampu menjadi seorang muslim. Ada orang sampai pada tingkatan mukmin. Ada orang sampai pada tingkat yang tertinggi, muhsin. Wah, itu muhsin luar biasa. Kalau Islam berarti orang sudah mampu menerima syariat-syariat Allah. Dia tahu sholat itu wajib, dia tahu puasa Ramadan itu wajib. Dia sudah menerima, itu muslim. Kemudian setelah dia belajar lagi, dia dididik oleh guru-gurunya, imannya naik menjadi seorang mukmin. Kalau cuma sekedar Islam, ketika dia sholat, terkadang dia berpikir, Allah lihat saya enggak? Apa benar ada hari kiamat? Apa benar kalau saya sholat, Allah selesaikan urusan saya? Apa benar ada surga dan neraka? Masih ada keraguan itu. Berarti dia masih muslim. Kemudian yang namanya mukmin, perbedaannya kalau dia sholat, dia yakin Allah sedang melihat saya. Kalau saya tidak sholat, ada azab di api neraka. Kalau saya tidak membayar zakat, akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Mulai pendidikan yang berikutnya ketika mengajarkan, menanamkan iman kepada anak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ketika mendidik para sahabat, beliau itu tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar. Ini pendidikan yang paling penting juga kepada anak. Tidak ada satupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan kalimat yang kotor kepada para sahabat. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
laisal mu'min bitta'an. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka melaknat, mengucapkan kalimat keji, mencaci maki saudara. Artinya apa? Seorang guru ketika dia mengajarkan kepada anak-anaknya harus dengan kelemah lembutan. Dan itu yang kami ajarkan di sekolah kami. Kita membimbing guru-guru kita agar mereka berlemah lembut kepada anak. Bapak Ibu sekalian, ini metode yang berikutnya, yaitu berlemah lembut kepada anak-anak. Usaha berapapun. Kenapa? Karena kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zah." Sesungguhnya orang itu kalau lembut, dia menyampaikan dengan cara yang baik, itu indah apa yang dia sampaikan. Dan tidaklah seseorang mencabut kelemah lembutan pada sesuatu, kecuali semuanya akan berantakan. Makanya dulu pernah salah seorang amir, pemimpin umat Islam, didatangi oleh seorang anak muda. Ini pendidikan dalam dakwah. Kata anak muda ini, "Wahai amir, kamu pemimpin umat Islam, tapi kamu selalu lupa dengan rakyatmu." Dicaci maki sama pemuda ini. Kata amir ini apa? "Wahai anak muda, kamu harus tahu, aku tidak lebih buruk daripada Fir'aun, dan kamu tidak lebih mulia daripada Musa." Artinya apa? Di dalam Al-Quran, Allah ketika menyuruh Nabi Musa dan Nabi mendidik Fir'aun, Pak, Masya Allah. Ingat, Musa disuruh Allah mendidik Fir'aun. Orang yang mengaku dirinya Tuhan. Orang yang mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada itu. Tapi Allah tetap katakan kepada Harun, "Faqula lahu qawlan layyinan." Ucap lembut, kalimat-kalimat yang lunak, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat yang lembut itu dia takut kepada Allah dan dia kembali kepada Allah. Nah, pertanyaan saya, Pak, kira-kira apakah kalau Musa ngomong, kira-kira kata para ulama, Allah tuh tahu tidak kalau Fir'aun akan mati dalam kekufuran? Tahu. Allah sudah tahu Fir'aun tidak akan pernah beriman kepada Musa. Tapi Allah mengucapkan kalimat-kalimat yang lembut sebagai pelajaran untuk orang-orang setelah Musa alaihissalam. Jadi kalau ada anak kita, ya mungkin dia lalai, mungkin dia melakukan kesalahan, jangan sampai kita terlalu marah sama anak kita. Jangan sampai berlebihan marah kita kepada mereka. Karena anak kita bukan Fir'aun. Dan kita bukan Nabi Musa. Kita juga punya banyak kesalahan. Mungkin kita yang salah dalam mendidik. Mungkin kita yang tidak tahu bagaimana mengajarkan ilmu kepada anak. Itu kelemah lembutan sangat penting, Bapak Ibu. Makanya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang ayah. Yang dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ini punya banyak anak di rumah. Aku punya banyak anak. Tetapi aku tidak dekat dengan anak-anak. Aku sangat jarang memeluk mereka. Aku sangat sungguhnya Allah." Artinya apa kata Nabi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kau jadi seorang ayah, kau menjadi seorang pendidik, harus dekat dengan anak, harus bisa bersama dengan ibu. Nabi juga berdakwah kepada anak-anak kecil. Nabi juga dekat kepada anak-anak kecil. Bahkan anak kecil yang pertama masuk Islam dari didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya Ali bin Abi Thalib.
Nabi itu dakwahnya, Pak, masuk ke semua kalangan. Pertama yang masuk Islam siapa dari hasil didikan Nabi? Khadijah radhiyallahu taala anha, istri beliau sendiri. Artinya beliau telah berhasil menjadi seorang suami yang mendidik istrinya tentang agama. Kemudian dari kalangan sahabat beliau siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu lahir 2 tahun setelah peristiwa pasukan bergajah. Berarti Nabi lebih tua 2 tahun dari Abu Bakar. Nabi mendidik Abu Bakar sampai masuk Islam. Bayangin. Makanya di sini ada kelemah lembutan dalam menyampaikan ilmu kepada anak-anak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, guru itu ada 2 poin yang harus dia ketahui. Yang pertama, guru harus berilmu dengan apa yang dia sampaikan. Jangan sampai guru tidak tahu dengan apa yang dia sampaikan. Makanya guru nggak boleh berhenti belajar. Ini Abah dan Umar di sini, teman-teman kami, para guru, barakallahu fikum. Ya. Jangan pernah kita berhenti belajar, guru-guru sekarang. Saya, antum, tidak boleh berhenti kita belajar. Semakin sering kita mengajarkan orang, semakin kita butuh untuk terus belajar. Jangan sampai kesibukan kita mengajar membuat kita lupa untuk memperbaiki diri kita. Terus kita belajar tentang ilmu yang kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita harus berilmu dengan cara menyampaikan. Mungkin kalau sekarang bahasa metodologi dan seterusnya. Bagaimana cara menyampaikan ilmu itu sampai ke dalam pendidikan. Dan lihat cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan wudhu. Ini satu contohnya. Jadi, Nabi itu ketika mengajarkan ilmu kepada para sahabat berkaitan lebih banyak praktek. Utsman Affan ketika dia berwudhu, kemudian dia mencontoh wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Utsman apa? Para sahabat. Inilah allamani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya kepadaku. Nah, berarti apa? Sebenarnya kalau kita bicara masalah ibadah, kita bicara praktek. Dan itu insya Allah yang akan kami semakin kembangkan di Ar-Rahmah, Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar anak itu teori wudhu, bukan. Tapi dia wudhu di tempat, dia praktek. Cara sholat, dia langsung praktek. Cara sholat jenazah, dia langsung praktek. Karena ada ilmu yang memang harus dengan praktek, dan ada ilmu yang memang teori harus didahulukan daripada praktek. Contoh juga Al-Quran yang kita ajarkan di sekolah kita. Kami tidak banyak mengajarkan yang namanya teori-teori tajwid. Tetap teori tajwid ada, tetapi dalam bentuk praktek. Karena kita melihat, Pak, ternyata Al-Quran ini, kalau kita bicara pendidikan anak untuk Al-Quran, kalau seandainya anak kita tidak tahu apa ikhfa, tidak tahu apa idhar, tidak tahu apa ajarkan bertahap. Artinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran itu dengan lahan-lahan ya orang Arab. Ada praktek dalam membaca Al-Quran. Maka pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menanamkan praktek-praktek ibadah kepada para sahabat. Kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pendidik harus jadi teladan untuk anak-anak muridnya. Kalau kita bicara orang tua jadi teladan. Contoh nih Pak, kalau kita ingin anak kita itu sholatnya tepat waktu, kita harus punya strategi. Contoh, ketika azan sudah berkumandang, kita langsung bilang sama anak kita, nah,
udah azan, matikan HP, matikan komputer, matikan TV. Ayo kita jawab azan sama-sama dengan ibu. Jadi semenjak azan, sudah diajarkan anak untuk mendengarkan azan, kemudian menjawab azan. Orang tua jarang mempraktekkan. Orang tua paling, udah sholat zuhur atau belum? Gitu kan. Udah sholat asar nggak nak? Paling itu. Belum mah, misalnya. Diundur-undur terus. Tapi kalau semenjak azan, orang tua langsung nih. Ajarkan anak yang menjawab azan, dia bimbing, kemudian dengan anaknya, terutama ibu ya, karena ibu sering di rumah. Dia berwuduk dengan anaknya, dia sholat bersama anak. Kalau seperti itu rutinitas dia dalam urusan sholat, insya Allah anaknya terbiasa sholat tepat waktu. Hafalan yang bagus, kita mencontohkan kepada anak kita. Kita sering baca Al-Quran di rumah, kita sering ya mendengarkan apa yang dia hafal dari Al-Quran. Karena tidak bisa, Pak. Sehebat apapun guru di sekolah, kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua, maka kasihan anak-anak. Kasihan. Terkadang kita melihat nih, dia cuman terkadang di rumah tidak oleh orang tuanya. Didukung dalam artian tidak diperhatikan anaknya tentang target-target hafalan Al-Quran, target-target agama anak-anak. Tua dengan guru menjadi dari umat ini, maka disitulah akan tercipta generasi-generasi terbaik. Generasi-generasi yang cerdas, yang mereka tahu dengan tujuan hidup mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, melakukan variasi dalam uslub, variasi cara. Nah, kalau kita lihat ya, di antara mengajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bertanya jawab, seperti yang ditanyakan kepada Nabi dari hadis Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud katakan ayul a'mal ahabbu ilallah. Jadi ada orang nanya sama Nabi, Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, siapa orang paling dicintai amalnya oleh Allah? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Orang-orang yang salat tepat waktu. Thumma ay, apalagi ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud. Ditanya lagi. Kemudian apalagi setelah itu? Kata Nabi, birrul walidain. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Thumma ay, apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Ibnu Mas'ud dalam hadis ini? Kalau seandainya aku tanyakan lagi, apa ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Nabi akan menyebutkan jawaban. Nah, artinya kata para ulama, Bapak Ibu, di antara metode dalam mengajar itu bertanya jawab. Bertanya jawab. Tolong sebutkan apa rukun iman. Tolong sebutkan dalil tentang Allah semayam di atas arsy. Tolong sebutkan dalil tentang kewajiban berpegang kepada sunnah. Tanya jawab kepada anak. Itu di antara metode Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di antara metode Nabi dalam mengajarkan ilmu, pada perkara-perkara yang penting. Farad dan miraran. Nabi sering ulang-ulang. Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, berikan aku satu nasihat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab alakal jannah wa raddada thalathan. Kata Nabi, jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah bagi musuhnya. Ada pengulangan 3 pada perkara-perkara penting oleh Nabi Sallallahu Alaihi. Kemudian yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam
beliau malu ketika mengatakan saya tidak tahu. Contoh ketika pertanyaan tentang salah seorang yang bertanya, ya Rasulullah, di mana tempat yang paling terbaik di permukaan? Nabi diam, Pak. Nabi nggak bisa jawab. Nabi nggak tahu. Belum ada wahyu yang turun. Baru setelah itu datang malaikat Jibril kepada Nabi, baik dan tempat yang paling terburuk adalah pasar-pasar kalian. Artinya apa? Guru itu tidak mesti dia tahu semuanya. Jadi ketika ada anak yang bertanya, Bapak, Pak Guru, atau misalnya Abah atau Umma, misalnya pertanyaan yang berat ya gitu misalnya, kapan seseorang itu, misalnya satu contoh pertanyaan yang berat misalnya, Abah Umma, kenapa Allah menciptakan bumi? Allah turunkan Nabi Adam, kemudian tiba-tiba Allah hancurkan lagi dengan hari kiamat. Ada anak bertanya seperti itu. Seorang guru kalau dia ragu menjawab atau dia tidak tahu, dia boleh bilang sama muridnya, oh iya, pertanyaan kamu bagus. Nanti Abah akan pelajari lagi. Itu bukan aib. Justru dengan seperti itu, Nabi Wasallam membuat anak-anak didik berhati-hati dalam mengucapkan ilmu. Itu bukan aib. Itu bukan sebuah aib. Ketika kita mengatakan wallahu a'lam, hanya Allah yang paling tahu. Nah, karena apa? Banyak di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ketika ditanya, mereka mengatakan wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam, wallahu rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Jadi tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab oleh seorang guru. Kan apa? Boleh puas, dia harus belajar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini kajian kita pada pagi hari ini, masih sebagian dari muqaddimah tentang dasar pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inti Bapak Ibu berbicara tentang pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita yakin bahwa itulah jalan kita ada lebih dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting kita beriman kepada kedua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, baik yang berkaitan dengan bahasan kita atau hal yang lainnya, falyatafaddal mashkur. Alhamdulillah, amin. Nah, sama-sama kita dengarkan pemaparan dari atau kajian dari Ustaz Yofin. Mungkin ada 3 pertanyaannya. Jadi silakan Abah dan Umma, jika mau bertanya bisa tulis atau ketik di chat, atau misalnya bisa langsung bertanya ke Ustaz Yofin dengan cara menggunakan mic-nya. Oke, silakan Abah dan Umma, mungkin ada pertanyaan maksimal 3. Silahkan Bu Sena ya. Itu ada bata dari Bu Sena sepertinya. Ya, angkat tangan. Dari Umma Bunga juga ada, Ustaz. Oh ya, silakan. Ustaz, apa benar kita diperintahkan untuk menghinakan dunia? Baik, Ustaz, barakallahu. apa benar kita diperintahkan untuk menghinakan dunia? Oke, silakan, Ustaz. Ustaz, apakah benar kita diperintahkan untuk menghina dunia? Benar-benar sekali. Bukan benar, benarnya sampai 3 kali. Allah menyuruh kita untuk menghinakan dunia. Karena dunia itu terlaknat. Karena dunia itu lebih rendah daripada seekor sayap nyamuk. Karena dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing yang busuk. Sebagaimana
yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna dunya mal'un, semuanya terlaknat. Kemudian juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah seandainya dunia di sisi Allah, lau kanatid dunya ta'didu a'udah ma saqa kafiran syurbata ma. Kalau seandainya dunia ini nilainya di sisi Allah lebih baik dari seekor sayap nyamuk. Coba ambil sayap nyamuk, lihat seekor sayap nyamuk. Kata Allah, dunia lebih buruk daripada itu. Andaikan sama dengan seekor sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan minuman seteguk pun kepada orang kafir. Ternyata orang kafir di dunia minum, menikmati. Artinya dunia lebih hina daripada seekor sayap nyamuk. Kenapa Nabi menyuruh kita menghinakan dunia? Agar tertanam di hati kita kecintaan kepada akhirat. Karena ketika kita sibuk mengejar dunia, kita akan meninggalkan akhirat kita. Tetapi ingat, kita bukan disuruh Allah meninggalkan dunia begitu saja. Allah tetap menyuruh kita bekerja, memenuhi kebutuhan kita. Tetapi jangan sampai jadikan itu prioritas dalam hidup. Makanya pernah ada salah seorang sahabat, dia kekar Bapak Ibu. Badannya kekar, tegap. Dia lewat di hadapan Nabi. Nabi sedang kumpul-kumpul sama sahabat. Salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau kana fi sabilillah." Andaikan orang yang barusan lewat ini, badannya kekar ini, dia pakai badannya untuk berjihad di jalan Allah. Sudah sayang punya badan kekar, cuman pergi kerja gitu. Cuman cari nafkah, badan kekar padahal. Ternyata kalimat ini diluruskan oleh Nabi. Kata Nabi, wahai sahabatku, kalau seandainya dia keluar dari rumahnya, kemudian dia mencari pekerjaan yang halal untuk mencukupi kebutuhan ayah ibunya yang sudah tua, lakana fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Atau dia keluar dari rumahnya ternyata untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Dia cari harta yang halal, lakana fi sabilillah, maka dia sungguh sedang berada di atas jalannya Allah. Artinya apa? Dunia memang hina, tetapi tetap kita harus mencari kerja, mencari nafkah yang halal, dan jangan pernah kita menghinakan yang namanya akhirat. Doa Nabi, Pak, ketika bertanya kepada Allah, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Kata Nabi, ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini cita terbesar kami. Dan ingat teman-teman, kaya miskin, sehat sakit, tidak ada kaitannya dengan kemuliaan. Ada orang kaya nih, rumahnya besar, mobilnya banyak, penghasilannya miliaran. Itu nggak ada kaitannya dengan kecintaan Allah. Karena harta miskin dan kaya, itu tidak ada kaitan dengan kesolehan kita. Buktinya Qarun. Qarun itu kaya raya. Tetapi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Abu Hurairah yang dia miskin, tetapi kemiskinan tidak membuat dia jauh dari menuntut ilmu, maka dia dimuliakan oleh Allah. Intinya apa? Dunia memang kita hinakan, akhirat yang kita kejar. Mudah-mudahan semakin kita menghinakan dunia, dunia itu akan semakin tunduk kepada kita. Wallahu ta'ala a'la. Oke, baik Ustadz. Jazakumullah. Untuk Umasena, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kebetulan anak saya ini usia 6 tahun, perempuan. Anak saya meminta kepada Umi dan abinya untuk berhijab mengenakan cadar nikab. Masya Allah. Lalu yang saya mau tanyakan, kalau saya bilang ke anak saya agar bilang kepada abinya, coba minta izin sama abi. Lalu anak saya bilang kepada abi,
Abi, apakah aku boleh memakai nikab? Abi, aku mau menutup dengan sempurna, menutup aurat dengan sempurna, memakai cadar. Lalu bagaimana ya Ustadz ya, mengingat usia anak saya baru 6 tahun, apa ya sikap apa yang harus kami ambil gitu? Apakah kami menyetujuinya atau bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Jazakallah khair. Pertama, biarkan dia memakai cadar dan biarkan dia melepaskan. Jadi kita sebagai orang tua, ketika anak kita memang ingin menutup aurat, ingin memakai cadar, pertama jangan kita halangi, biarkan. Belikan dia cadar, berikan dia baju yang bagus. Kemudian dia mungkin pergi keluar bersama kita, dia pakai cadar, tidak ada masalah. Yang dilarang oleh para ulama, ketika orang tua memaksa anaknya memakai cadar di usia yang belum baligh. Ada anak usia 4 tahun, Mbak, dipakein cadar, Masya Allah. Hilang lucunya, kasihan ya anak. 4 tahun, 3 tahun dipakein cadar sama orang tua. Ya kepanasan anak kita. Tetapi kalau sudah usia 6 tahun, kemudian si anak yang mau, si anak yang hatinya ingin, mungkin karena melihat ibunya, mungkin ibu bercadar, atau mungkin melihat tantenya, bibinya, maka jangan larang, biarkan dia pakai cadar. Tapi tetap kita bilang, nah ini cadar, kamu masih kecil, kamu tidak harus pakai setiap hari. Kalau kamu mau pakai, ibu bolehin, ayah bolehin. Biarkan, nggak apa-apa. Tapi tetap diajarkan, kamu masih kecil, jadi tidak mengapa kalau kamu tidak pakai cadar. Tapi kalau kamu mau pakai cadar, ibu akan izinkan. Izinkan. Banyak anak-anak sekarang sampai umur 30 tahun nggak mau menutup aurat. Ada anak kita umur 6 tahun, hatinya tergerak ingin menutup aurat. Semoga ini pertanda Allah akan memuliakan dia di usia dia ketika sudah balighah. Jadi berikan dia kebebasan. Kamu boleh pakai cadar, dan kamu juga boleh membukanya kapan kamu mau. Dan itu sudah satu poin sebenarnya, Pak, ya. Ketika anak ibu sudah ingin memakai cadar di usia yang sangat dini, itu paling tidak sudah jatuh, sudah berhasil kita masuk pada poin anakku mau berjilbab, anakku mau berhijab. Itu sudah baik. Ya. Yang tidak boleh, kata para ulama, kalau kita memaksa anak kita, itu yang tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz jawabannya. Oke, mungkin dari Aba Ridwan Kamil tadi mau bertanya langsung ke Ustaz Yovin. Ini ada gubernur sini, Masya Allah. Tafadhal ya Ridwan Kamil, Masya Allah. Silakan, Aba. Aba, mohon maaf, itu belum dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Salam, kefalak Ustaz. Udah lama nih nggak ngikutin Ustaz. Alhamdulillah hari ini udah bisa hadir lagi. Ustaz, mana yang lebih utama itu membaca istighfar, sholawat, atau zikir yang utama, Ustaz? Syukran jazilan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini pertanyaan yang paling sering ya. Mana yang lebih utama, ini atau itu? Baik, begini Bapak Ibu sekalian. Ya. Istighfar, salawat, dan zikir. Ini satu kesatuan sebenarnya. Maka ketika kita tanyakan mana yang lebih utama, tentu semuanya utama. Semuanya adalah utama. Namun ini diletakkan pada waktu-waktu tertentu. Contoh misalnya ketika orang selesai sholat, tentu dia disunahkan untuk berzikir, bukan bersolawat. Gitu. Jadi memang ini semua adalah keutamaan Allah. Keutamaan zikir sangat banyak sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan istighfar apalagi. Ya. Sebagaimana hadis Aisyah dikatakan, cukuplah tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sangat beruntung orang yang mendapatkan di hari kiamat ternyata catatan amalnya berisi istighfar semua. Adapun sholawat juga. Nah, artinya ini semua amal yang tidak boleh kita pisah-pisahkan. Satuan yang sama
ada waktu-waktu tertentu ini lebih afdal daripada ibadah. Contoh misalnya begini ya. Ada ibadah yang harus kita dahulukan daripada ibadah yang lain. Misalnya ketika azan berkumandang nih. Terus juga ada yang nanya, Ustaz, mana lebih afdal ketika azan kita azan atau baca Quran? Ya, lebih afdal kita menjawab azan. Karena membaca Quran kapan saja bisa. Adapun menjawab azan, hanya ketika itu kita punya peluang. Jadi, lihat. Untuk kita, dan mana yang lebih utama waktunya, maka itu yang prioritas insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah, Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz. Terakhir, Ustaz, pertanyaan dari Umma Emi. Bismillah Pak Ustaz, bagaimana cara mendidik anak kalau kita juga baru belajar sunnah? Sudah usia, syukran Pak Ustaz. Pertama, datang kajian. Ya, datang kajian. Kalau ibu tinggal di Jakarta Timur, datangilah ustadz-ustadz kita ketika pengajian. Nggak ada cara lain, Bu. Itu caranya yang pertama. Datangi pengajian. Nah, jadi cari masjid-masjid yang sudah menjalankan sunnah, pelajari. Itu yang pertama. Harus ibu punya jadwal pengajian. Ya minimal seminggu 2 kali lah pengajiannya. Kemudian yang kedua, sembari pengajian, di rumah punya jadwal membaca buku. Mulai dari buku-buku yang kecil aja. Nggak usah buku-buku yang berat. Karena kalau kita baca buku yang berat, tebal-tebal, nggak selesai nanti. Buku saku nih. Misalnya tentang akidah, buku saku kecil, baca. Target misalnya seminggu selesai. Kemudian baca lagi tentang sifat sholat Nabi misalnya. Kecil ada. Baca seminggu selesai. Jadi kalau orang tua sudah menyadari kurangnya ilmu agama dia, maka dia harus belajar. Dan insya Allah tidak ada kata terlambat dalam belajar walaupun sudah punya anak. Tidak terlambat insya Allah. Karena agama ini mudah. Ini mudah dipelajari. Apalagi di masa sekarang, asalkan kita mau, Allah akan mudahkan untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an, maka adakah yang ingin mempelajarinya? Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, dimudahkan seseorang untuk mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah jika niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu carilah pengajian di Jakarta yang telah diajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jazakallah Ustaz. Oke, sebelum ditutup ada pemaparan dari Abahata terkait PMB. Untuk Abahata dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Umma dan Aba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita telah mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat dari guru kita, Al-Ustadz Yofin Abu Hammam, hafizahullah ta'ala. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bersamaan dengan kegiatan hari ini, insya Allah kami juga mengumumkan bahwasanya penerimaan murid baru SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta akan dimulai esok hari, tanggal 1 November 2021. Jadi Umma Abah yang ingin mendaftarkan anaknya untuk menjadi murid di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, silakan bisa melakukan pendaftaran secara online di website kami smpislam.ar-rahma.sch.id. Insya Allah di web ini juga terdapat informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan penerimaan murid baru. Adapun jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara detail, Umma dan Abah semua juga bisa menghubungi Humas PMB SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Ini ada di 0819 4999 6000. Insya Allah kami hanya membuka 80 kuota murid, jadi 40 ikhwan dan 40 akhwat. Ya, mudah-mudahan Umma dan Abah beserta Anda
bisa mengakses informasinya, kemudian bisa mempertimbangkan apakah nanti bisa memasukkan anaknya di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta dan sebagainya, begitu ya. Dan kami informasikan juga Umma dan Aba semuanya, kami juga membuka informasi secara langsung. Jadi Umma dan Aba bisa datang ke sekolah secara langsung Senin sampai dengan hari Sabtu, insya Allah tim PMB kami ready, siap di sekolah untuk melayani Umma dan Aba yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin itu. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan anak-anak kita belajar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallahu khairan. Oke, baik Abah dan Umma, alhamdulillah telah sama kita dengarkan kajian dari Ustaz Yofin, kemudian dari pemaparan dari Abah Hatta selaku kepala sekolah di SMP Islam Ar-Rahmah. Oke, untuk terakhir mari kita tutup kajian ini dengan baca hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.